Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gamers Player 37. Jadi video kali ini gua bakal ngebahas creepypasta Minecraft. Waduh, creepypasta Minecraft. Gua gak bikin konten FF bang. Ya karena gua lagi bosan ya main FF. Jadi gua bikin konten Minecraft karena gua juga main Minecraft ya. Oke. Di pembahasan ini gua bakal membahas creepypasta yang bernama Player 3914785. Oke, kalian kenal nggak sama pemain Player 3914785? Sorry ya, gue kayak gak jelas gitu ngomongnya hari ini. Oke, info dari creepypasta ini. Nama komunitas Player 3914785. Tanggal penampakan pertama terjadi pada 6 hari bulan 5 tahun 2020. Oh, berarti pada waktu pandemik ya. Tanggal penampakan terakhir 1 hari bulan 7 2023. 23 berarti tahun lepas tuh. Versi yang dilihatkannya yaitu 1.12.2 Optifine. Kekuatannya yaitu kecepatan tinggi, keabadian, sangat cerdas, ilusi, perkilaku, licik, pintar, kecepatan 15 kali lebih cepat dari manusia normal. Oke guys, langsung aja ke inti ceritanya. Saat menelusuri situs From, saya menemukan file dari seseorang dengan nama yang aneh. Nama filenya adalah wall26534444116. Saya tidak sabar untuk mengunduhnya dan memainkannya. Oh sorry guys, saya nak baca. Gue silap baca ini guys. Oke lanjut. Saat aku memasuki dunia ini, kulitku tampak seperti penduduk desa berdarah. Dan ada banyak item aneh di inventarisku. Sebuah peta menarik perhatianku. Dikatakan 525447778755684. Apa maksudnya ini? Saya belum mengetahui. Saya memulai permainan di sebuah pulau. Ada meja dan perahu di hujung pulau. Ada orang lain yang datang ke sini sebelumnya. Setelah melanjutkan perjalanan dengan perahu, saya melihat sebuah rumah tinggal reruntuhan. Setelah berjalan beberapa langkah, saya melihat jejak kaki berukuran 3x2. Entah apa yang mengingatkan saya. Ada semburan air, dan ketika saya masuk ke dalam air, saya menemukan sebuah buku di bawah tanah. Di dalam buku itu, setelah area ini, semuanya tidak menentu. Saya tidak berfikir saya akan melihat hal-hal ini ketika saya membangun dunia ini. Saya menyarankan anda untuk keluar dari dunia ini. Oke, di sini player ini mendownload satu file yang entahnya dari mana, dan dia pun mendownloadnya. Saya kemudian di open, wallnya itu menjadi aneh. What the heck? Oke lanjut. Apa maksud artikel ini? Siapa yang mendirikan dunia ini dan mengapa semuanya tidak jelas? Saya harus melanjutkan. Saya tidak bisa menyerah mulai sekarang. Saya menemukan sebuah rumah. Itu adalah rumah yang dikelilingi semak-semak mati yang semak-semak mati. Ada peti tersembunyi di antara banyak peti. Di dalam peti itu ada sebuah buku berjudul 21. Tugasnya adalah membalikkan keadaan
dia mengubah dia selalu mengubah situasi buruk yang dia alami menjadi keuntungan. Sudah aku bilang jangan datang ke sini. Kamu memilih menjadi salah satu dari mereka. Kamu tidak akan pernah menghubungi kami. Ada hal yang perlu anda ketahui. Bersiaplah untuk perjalanan panjang sebelum masuk ke sini. Setelah berkendara kurang lebih 15 menit, saya sampai di lokasi. Ini adalah kuburan yang sangat besar. Benar-benar ada kuburan semua orang di sini. Siapa yang melakukan ini? Mungkinkah pria bernama Anonim 3914785 itu melakukannya? Ada nomor di atas beberapa kuburan. Nomor tersebut adalah nomor yang sama 52544. Kalian baca sendiri deh di teks yang gua tulis nanti. Total ada 21 kuburan. 17 di antaranya bernomor acak. Di kuburan yang tersisa ada Steve, Brian, Alex, Anomois 391475. Apakah pria ini benar-benar melihat sebuah legenda atau apakah dia membuat peta dalam pikirannya dan menggunakannya? Setelah mengguntung kuburan dengan cermat dan melihat ke bawahnya, saya melihat sebuah tempat di atas mengalahkan untuk naik ke sana. Tetapi ketika saya sampai, ada peti berisi buku di dalamnya. Kamu tidak bisa mengambilnya. Kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu tidak akan pernah memahaminya. Semua jiwa mati yang ditinggalnya terus membawa kita tetap hidup, sama seperti Brian Anonim 3914785. Setelah penelitian panjang, saya menemukan saluran YouTube bernama Player 3914785. Dan di video tersebut ada sesuatu untuk anda. Saya melihat koordinat di sana. Aku segera menuju komputerku dan mencoba menuju koordinatnya. Dan saat saya pergi, ada tempat yang meledakkan di sekitarnya. Saya akhirnya sampai di desa yang saya lihat di video. Desa itu benar-benar hancur dan banyak semak mati di sekitarnya. Ketika saya terus berjalan di sekitar desa, saya menemukan sebuah buku. Serang desa. Semuanya hancur, darah tertumpah. 17 orang diculik, lainnya dibunuh. Saya menulis artikel ini untuk anda. Apa sih? Menulis artikel ini untuk anda sebagai orang mati. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Setiap fajar, hari ke-7, metode yang kami terapkan dalam percobaan daur ulang tidak berhasil. Kaki kelinci hanya memfermentasi laba-laba. Proses pertumbuhan besar-besaran hanya dapat terjadi pada semak-semak mati di negeri kelinci. Kami telah memutuskan untuk menyiapkan terowongan pelari set sampai jumpa di negeri kelinci. Setelah membaca buku, saya mulai berjalan-jalan. Tempat ini sangat besar. Saya merasa sangat menggigil saat berjalan-jalan. Saya sangat takut. Setelah melangkah lebih jauh, saya melihat sesuatu tempat dengan rel. Ada peti dengan gerobak di atasnya. Saya mencoba membuka semua satu persatu dan sebuah buku keluar dari salah satunya lagi. Saya lelah membaca buku, tapi dia tidak lelah menulis. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Segala sesuatu yang diberitahu kepada anda selama bertahun-tahun adalah bohong. 21 diculik dari desa ini, 17 diantaranya dibunuh, sementara lainnya berpindah agama. What? Tidak ada yang menyerang desa ini.
kami melindungi desa ini. Segala sesuatu yang anda lihat sejauh ini hanyalah ilusi, ketidaknyataan. Anda dapat menemukan jawapannya di negeri kelinci. Tonton saja videonya. Pahami tindakan saya. Ketika saya mengatakan orang yang berubah, Brian, Steve, Alex, Anonymous 3195, maksudnya adalah ini saya sangat bingung apakah buku selanjutnya salah dan apakah buku ini benar apa buku ini benar. Sementara saya berfikir bahawa saya harus menontonnya video player 391-4785 dengan hati-hati lagi. Saya menemukan jalan rahsia. Ketika saya turun, ada sistem kereta api. Saya tidak mempertanyakan dan masuk ke dalam kereta dan menemukan sebuah buku. Hari ke-24, kami membangun gudang bawah tanah ini untuk melindungi banyak hewan dan penduduk desa setelah serangan. Oksigen semakin menipis dan suara langkah kaki yang berisik terdengar setiap subuh. Sumber daya besi dan kayu kita habis. Kita tidak bisa terus membangun jalan keluar. Harapan yang semakin berkurang setiap hari. Ada tertulis ini di dalam buku. Tempat ini seharusnya menjadi kawasan lindungan, tempat berlindung. Tapi ku rasa mereka tidak bisa bertahan lama di sini. Tidak ada seorang pun di sini. Saat kita mengonversi jumlah tempat yang ditemukan dalam video yang ditunjukkan player 3914785 itu ke koordinat, kita mendapat koordinat seperti X24 Y1Z64. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Saya bekerja dari rel tempat kami naik kereta. Setelah saya keluar dari sumur, saya mulai berjalan menuju koordinat. Saat saya sedang berjalan, saya menemukan jejak kaki berukuran 5x5. Tidak mungkin Steve raksasa. Jejak kaki raksasa Steve adalah 5x4. Lanjutkan menuju koordinat dan akhirnya saya menemukan peti tempat bawah tanah di bawah laut. Hari ke-74. Tidak ada yang bisa sampai ke sini dari sisi timur. Okay guys, sebenarnya masih panjang ya cerita ini. Jadi gue bakalan bagi 2 part ya. Gue kasih 2 part. Okay, gue bakalan bahas di video selanjutnya. Ini baru part 1 ya. Gue bakalan bikin video part 2 nya. Okay, Gamers Player 37 sampai di sini aja video gua kali ini. Jangan lupa like and subscribe untuk video selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you.